Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar cerita tentang seorang pangeran yang seharusnya jadi penguasa, tapi malah milih jadi ilmuwan? Bukan cuma main-main, tapi beneran jadi pelopor ilmu pengetahuan dan ekonomi. Kenalin, namanya Khalid bin Yazid, pangeran dari dinasti Umayyah, yang kisah hidupnya jauh lebih menarik dari yang kalian bayangkan. Di video ini, kita akan bongkar tuntas kisah hidupnya yang penuh lika-liku, peranannya yang super penting di masa Khalifah Abd al-Malik bin Marwan, dan kenapa dia bisa dibilang pelopor di bidang ilmu pengetahuan. Siap? Langsung aja kita mulai. Khalid bin Yazid lahir sekitar tahun 660 Dia adalah cucu dari Muawiyah I, pendiri dinasti Umayyah. Sebagai seorang cucu pendiri dinasti, ambisi kekuasaan mengalir deras di darahnya. Awalnya, dia sempat digadang-gadang jadi calon penerus Yazid I, ayahnya. Tapi takdir berkata lain. Setelah ayahnya wafat dan serangkaian konflik internal, kekuasaan jatuh ke tangan Marwan I, dan Marwan I pun menunjuk anaknya, Abd al-Malik, sebagai penerus. Ini jadi pukulan telak buat Khalid. Dia kehilangan tahta yang dia rasa adalah haknya. Khalid pun sempat mencoba merebut kekuasaan, tapi usahanya gagal. Di titik ini, dia sadar, jalan politik dan kekuasaan bukanlah jalannya. Dia harus mencari jalan lain untuk memberikan pengaruh, dan jalan itu adalah ilmu pengetahuan. Setelah kegagalannya, Khalid mengubah haluan 180 derajat. Dia mundur dari kancah politik dan berfokus pada apa yang dia kuasai, ilmu pengetahuan. Dan disinilah perannya jadi sangat krusial, terutama di masa Khalifah Abd al-Malik bin Marwan. Abd al-Malik adalah sosok visioner. Dia ingin kekhalifahan Umayyah tak cuma kuat secara militer, tapi juga makmur secara ekonomi dan maju secara peradaban. Nah, disinilah peran Khalid bin Yazid masuk. Khalid adalah orang pertama yang mengusulkan dan memimpin proyek penerjemahan besar-besaran. Dia memerintahkan penerjemahan buku-buku kuno dari bahasa Yunani, Latin, dan Koptik ke dalam bahasa Arab. Bukan cuma buku-buku sastra, tapi buku-buku tentang filsafat, kedokteran, dan yang paling penting, alkimia. Perl alkimia. Di masa itu, alkimia adalah ilmu perintis yang mengarah ke kimia modern. Khalid bahkan menulis beberapa buku tentang alkimia. Salah satunya, Kitab Al-Huruf, buku tentang huruf, dan Kitab Al-Kabir, buku besar, yang sayangnya kini hilang. Dengan dukungan Abd al-Malik, Khalid membangun pusat studi dan perpustakaan. Dia tak cuma jadi ilmuwan, tapi juga manajer proyek peradaban. Dia berhasil meyakinkan Abd al-Malik bahwa kemajuan peradaban adalah kunci kekuatan jangka panjang. Dampak dari proyek yang dipimpin Khalid ini sangat besar. Pertama, ilmu pengetahuan dari Yunani kuno terselamatkan. Bayangkan, tanpa usaha Khalid dan para penerjemah, banyak ilmu pengetahuan klasik mungkin akan hilang selamanya. Kedua, terciptanya jembatan antara ilmuwan Arab dan ilmuwan Yunani. Karya-karya Khalid dan timnya jadi fondasi bagi ilmuwan-ilmuwan Muslim generasi berikutnya, seperti Jabir bin Hayyan yang sering disebut sebagai bapak kimia. Ketiga, penguatan ekonomi. Di masa Abd al-Malik, kekhalifahan Umayyah mulai mencetak koin sendiri, yaitu dinar dan dirham dengan tulisan Arab, menggantikan koin-koin Bizantium dan Persia. Khalid, dengan pengetahuannya tentang logam dan kimia, punya peran penting dalam proses ini. Dia membantu memastikan kualitas dan kemurnian logam koin, yang jadi simbol kedaulatan ekonomi kekhalifahan. Jadi, di masa pemerintahan Abd al-Malik, Khalid bukan lagi saingan politik, tapi jadi mitra strategis yang tak ternilai. Dia tak butuh tahta untuk memberikan pengaruh besar. Pengaruhnya jauh melampaui masa hidupnya. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kisah Khalid bin Yazid? Pertama, kegagalan dalam satu bidang bukan akhir dari segalanya. Khalid gagal di politik, tapi sukses besar di ilmu pengetahuan. Dia menemukan tujuan barunya. Kedua, pentingnya kolaborasi antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Abd al-Malik yang visioner dan Khalid yang brilian adalah kombinasi sempurna. Kekuasaan tanpa ilmu akan rapuh, dan ilmu tanpa dukungan kekuasaan akan sulit berkembang. Ketiga, warisan ilmu pengetahuan jauh lebih abadi dari kekuasaan. Nama Khalid bin Yazid mungkin tidak setenar para khalifah, tapi warisannya fondasi ilmu pengetahuan dan ekonomi masih kita rasakan sampai sekarang. Gimana? Menarik kan kisah Khalid bin Yazid? Pelajaran apa yang paling kalian dapatkan dari kisahnya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.